Rasulullah SAW yang hidup 14 abad yang lalu sebelum kita, beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, bu'istu ala wasa'ah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah merenggangkan sedikit. Nah, begini. Ya, bukan berarti Rasulullah memilih nomor 2, bukan ya? Mengisyaratkan betapa jarak antara beliau diutus dengan kiamat itu sangat dekat sekali. Dan kita tidak tahu, dan kita sama-sama tahu tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini 14 abad yang lalu, dekatnya kiamat dengan diutusnya beliau. Nah, kita hari ini mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya, ketika saya melipat jari tengah, yang tersisa dari telunjuk. Kalau telunjuk artinya apa? Waspada. Kita bukan lagi dekat dengan kejadian hari kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Kok bisa Ustaz berani mengatakan kita berada di pintu gerbang kiamat? Bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Apa yang membuat kita mengatakan demikian? Rasulullah dalam hadis mengatakan demikian. Pertama, di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam, atau di dalam kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia, atau juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nah, Rasulullah bersabda, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Nah, kalimatnya begitu, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Nah, di depannya sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, itu pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Halo jamaah, sudah terasa? Sudah, yakin? Di Padang sudah terjadi? Sudah terjadi di Padang? Yakin nih. Indikatornya ada 3. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. 1, yukadzabu fiha shadiq, didustakannya orang-orang yang benar. Sebenar apapun orang bicara dan berbuat, di masa itu dianggap bohong, dianggap salah, karena sistem dipegang oleh orang-orang yang bodoh. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, yang kedua pun pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadzib, para pembohong, para pendusta dibenarkan. Sudah juga terjadi? Jangan bilang di Padang. Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot. Ketika yang benar didustakan, yang jujur dibohongi, para pendusta dibenarkan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi penguasa dan pemimpin bangsa itu. Saya nggak akan bertanya sudah terjadi apa belum, karena saya sudah tahu jawabannya. Halo jamaah, dari 3 hal tadi mana yang belum terjadi? Yang satu sudah terjadi, yang kedua, yang ketiga, innalillahi. Berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Atau dalam hadis yang lain, kalimatnya hampir sama, matan hadisnya hampir sama. Baina yajsa, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya sana, tahun, sinin. Kalau sekarang skalanya hari, dipersempit lagi dari tahun menjadi hari. Ayyam itu bahasa Arab, dari kata yaumun, 1 hari yaum, 2 hari yauman. Kalau lebih dari 2 hari, 3 hari lebih, ayam. Ayam berhari-hari. Jadi bubur ayam, bubur yang sudah berhari-hari. Kok masih dimakan?
Baina yaday sa'al ayyamun, di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari. Akan terjadi 3 hal dalam hari itu. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Innallaha la yarfa'u 'ilma minad dunya intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut begitu saja ilmu dari muka bumi, tidak. Lakinnallaha yarfa'u 'ilma minad dunya biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan wafatnya para ulama. Sepanjang tahun kemarin saja atau tahun ini, berapa banyak ulama kita yang meninggal? Ada yang meninggal karena memang dengan cara-cara sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah para ulama, atau juga ada yang meninggal karena dibunuh sama orang mendadak gila. Betul? Sudah banyak ulama kita. Maka ketika ulama pergi wafat, maka ilmu mereka pun pergi bersamanya. Maka umat manusia kehilangan pegangan dalam kehidupan. Akibatnya apa? Yang kedua terjadi wa yaksuru fiha al-jahl. Maka kejahiliahan terjadi di mana-mana. Orang berani berbuat dosa tanpa rasa takut dengan azab dan siksa Allah. Ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang dengan jahiliyah, dengan bangganya berbuat dosa di semua media, baik media elektronik, di mainstream, di televisi ataupun di gadget yang kita pegang. Bahkan orang bangga melakukan zina dan disebarkan perzinahan yang mereka lakukan. Betul? Nah, itu jahiliyah. Dan yang ketiga, wa yaksulu fiha al-haraj. Banyak merebaknya pembantaian di tengah-tengah umat manusia. Baru saja sudah 2 hari ini saya terima terus berita bagaimana saudara-saudara kita di Kashmir dibantai oleh orang-orang Hindu India dengan sangat biadab. Darah umat Islam Kashmir menggenang seperti lautan yang ada di setiap tempat di Kashmir ini. Allahu Akbar. Kita doakan saudara-saudara kita di Kashmir, Allah lindungi mereka yang dizalimi dan sampai meninggal dunia. Semoga Allah terima mereka menjadi syahid di jalan Allah. 3 hal itu kata Rasulullah, apabila terjadi di hari-hari kita, itu pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat, dan semuanya sudah terjadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Baikuni datang dari Bandung, Jawa Barat. Memang asli saya dari barat Bapak Ibu, cuma baratnya barat yang berbeda dengan tafsiran orang kebanyakan. Ada yang bilang kalau orang barat itu hidungnya mancung, kulitnya bule, rambutnya pirang, betul? Matanya biru, itu orang barat Eropa. Saya kenapa mengklaim orang barat? Karena ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat, jadi sama-sama dari barat. Cuma saya sedih ketika main ke Sumatera Barat, ke Minang. Datuk saya dari Bukit Tinggi, Sungai Pua, dulu kepala suku Kotok, ya. Tapi ketika saya ke Minang, garis keturunan dari perempuan, dari ibu saya orang Sunda. Ketika saya ke Jawa Barat, ke Sunda, garis keturunan dari ayah saya turunan Minang. Bingung nasab saya kemana ini. Tapi mudah-mudahan, tapi saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, kenapa saya bangga menjadi orang Indonesia? Itu kita bahas nanti di akhir. Bapak Ibu, ketika Presiden Republik Indonesia pertama, Presiden Soekarno-Hatta, membacakan naskah teks proklamasi, begitu selesai naskah teks proklamasi dibacakan, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita dan mengucapkan selamat atas kemerdekaan kita adalah Palestina. Di saat Barat tidak mengakui kemerdekaan kita, Palestina justru yang mengakui pertama kali. Seorang keturunan Rasulullah SAW yang bernama Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah, cucu Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah, orang yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Setahun sebelum Indonesia merdeka, ulama ini menyerukan kepada masyarakat dunia untuk membantu kemerdekaan Indonesia, melepaskan mereka Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Masyarakat Palestina mengerahkan semua hartanya, dikumpulkan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa. Bahkan ada seorang yang kaya raya dari Palestina bernama Syekh Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina. Beliau mengeluarkan semua uangnya, beliau habiskan uangnya di bank, dan beliau berikan kepada para pemimpin Indonesia. Diundang sengaja datang ke sana.
semua hartanya beliau berikan kepada umat Islam Indonesia. Ya, ini Syekh Ali Thohir dan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dua orang Palestina yang berjasa besar dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, Syekh Ali Thohir yang berpeci sebelah sana, berpeci hitam, beliau ambil semua uangnya di bank, beliau kosongkan, beliau berikan kepada masyarakat pemimpin Indonesia. Diambil uang saya, harta saya, untuk membantu membiayai kemerdekaan Indonesia. Artinya Palestina punya jasa besar di balik kemerdekaan bangsa NKRI. Artinya kita punya hutang kemerdekaan kepada Palestina, dan Palestina hari ini masih dijajah. Kenapa Palestina dijajah? Karena Palestina akan menjadi titik pertemuan terakhir pertarungan antara hak dan batil. Pasukan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertemu dengan sang kampiun kesesatan iblis dan dajjal di Palestina. Kok betul di sana? Ya, nanti kita bahas. Tapi bahasannya agak panjang. Tadi di awal dijelaskan oleh Bapak Ketua DKM kita terkait dengan hari kiamat, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun di antara kita tahu kapan kiamat terjadi. Kalau yakin, pasti kita yakin, karena merupakan bagian dari iman kita kepada Allah, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada kejadian hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah tahu dari Allah kapan kiamat terjadi, satu, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Oh, berarti Jumat sudah kelewat. Alhamdulillah. Nanti ada Jumat lagi, Ustaz ya. Selamat lagi. Ya. Jumat itu harinya kata Rasulullah. Jumat kapan? Rasulullah tidak tahu. Yang penting hari Jumat. Kemudian kiamat akan terjadi di hari Jumat di waktu fajar, di waktu pagi, ketika fajar terbit. Pada saat itu kata Rasulullah tidak ada lagi orang yang mengumandangkan azan di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Jadi kalau di masjid selama ini kita mendengar azan seperti tadi ya, tidak akan ada lagi azan. Ya, ketika di dunia ini sudah tidak terdengar azan dikumandangkan, itu pasti kiamat akan terjadi. Yang keempat, kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Kenapa demikian? Karena orang beriman akan Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Akan Allah kirimkan sebuah angin yang berhembus dengan sangat lembut, sepoi-sepoi. Saking lembutnya, orang tidak merasa dicabut nyawanya. Angin itu dinamakan angin iliyin. Iliyin artinya lembut luar biasa. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu angin yang mencabut nyawa kita. Enak sekali nih angin sepoi-sepoi. Tahu-tahu nyawa kita dicabut. Itu angin iliyin. Angin ini akan berhembus dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Satu tempat yang terbentang antar Mekah sampai ke Madinah, itulah Hijaz. Nah, angin ini akan keluar dari bumi Hijaz. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang imannya walau sebesar biji sawi, tetap akan dicabut oleh angin itu. Maka yang tersisa di muka bumi adalah orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Mereka lah manusia paling buruk di muka bumi, makhluk terburuk di muka bumi. Laisa lahum iman walau bimiski dzarratin, mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ya. Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Banyak orang Islam pada saat itu, tapi mereka tidak punya iman. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di harta dunia. Artinya mereka berani menjual iman dan Islamnya demi pangkat, jabatan, dan gaji bulanan atau bonus triliunan. Sudah terjadi belum? Sudah muncul orang-orang seperti itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia ini.
Karena kalau kita hidup bersama mereka, nanti sama-sama menyaksikan kiamat dong kalau begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Sudah siap menyambut hari akhir? Sudah siap bertemu dengan Allah? Sudah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Oh beda kan, saya balik tadi. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Oh sama saja. Ya, Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan tidak ada lagi orang yang hafal Quran di muka bumi. Allah cabut hafalan Quran dari ingatan manusia, orang yang beriman. Bahkan tidak ada lagi mushaf Quran yang berisikan ayat Al-Quran, masih putih semuanya. Sampai diceritakan ada sholat berjamaah, di awal lancar, imamnya membaca surat, Allahu Akbar, lancar seperti surat biasa.